Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Dwi Pamungkas. Saya merupakan salah satu dosen di program studi survei dan pemetaan dan informasi geografis Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Kualifikasi pendidikan saya adalah di bidang geologi dan geofisika eksplorasi. Di Universitas Pendidikan Indonesia, saya mengajar di beberapa mata kuliah berkaitan dengan keilmuan geologi dan geofisika eksplorasi. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah geologi. Mata kuliah geologi merupakan mata kuliah keahlian program studi yang wajib diambil oleh mahasiswa Prodi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis pada semester kedua. Adapun bobot mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS. Garis besar dari mata kuliah ini adalah pengetahuan dasar tentang ilmu kebumian yang meliputi materi pembentuk dan dinamika pada lapisan terluar bumi, yaitu litosfer. Hasil yang diharapkan, mahasiswa mampu mengkaji, menganalisis gejala-gejala geologi dan menjelaskannya kepada peserta didik, sehingga akan mendorong lebih mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mata kuliah geologi merupakan mata kuliah teori dan praktek. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Penugasan individu maupun kelompok dilakukan dengan model pembelajaran berbasis proyek. Dan praktikum menggunakan peralatan-peralatan lapangan, seperti contoh kompas geologi, peta topografi, dan komparator batuan, HCl, dan lain-lain. Pembelajaran geologi menggunakan berbagai media interaktif, salah satunya adalah PowerPoint, video pembelajaran, dan Learning Management System yaitu LMS, SPADA, dan SPOT, UPI. Setelah mengikuti perkuliahan geologi, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan mengenai keilmuan tentang kebumian dan fenomena-fenomena yang terjadi pada bumi, baik secara teori dan praktikum di lapangan, tentunya pada suatu daerah kajian. Mata kuliah geologi terdiri dari 16 pertemuan. Yang pertama, pertemuan pertama membahas tentang pengantar mata kuliah geologi. Yang pertemuan kedua membahas pengertian geologi. Pertemuan ketiga membahas bumi dan tata surya. Pertemuan keempat membahas dinamika bumi. Pertemuan kelima membahas tektonika lempeng. Pertemuan keenam membahas mineral untuk bagian pertama. Pertemuan ketujuh membahas mineral bagian kedua. Lalu, pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 yaitu membahas tentang batuan beku. Pertemuan ke-10 membahas mengenai pelapukan batuan. Pertemuan ke-11 membahas mengenai batuan sedimen. Pertemuan ke-12 membahas batuan metamorf. Pertemuan ke-13 dan ke-14 membahas tentang sejarah geologi. Dan pertemuan ke-15 membahas mengenai pemetaan geologi. Dan yang terakhir, pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester sebagai akhir dari kegiatan rangkaian perkuliahan. Evaluasi pembelajaran mata kuliah geologi diantaranya adalah melalui penilaian kehadiran dan keaktifan mahasiswa. Dilakukan adanya kuis setelah pertemuan perkuliahan, tanya jawab setelah penyampaian materi, tugas baik individu maupun kelompok. Praktikum lapangan dan laporan praktikum adalah sebagai output kegiatan dari praktikum, serta melalui ujian UTS dan ujian akhir semester. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran mata kuliah geologi. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan masuk ke pertemuan 14. Kita akan masuk ke subbab yaitu tentang pemetaan geologi dan peta geologinya. Untuk saat ini semua dipastikan sudah hadir dan absen sudah kita lakukan di spot ya. Jadi tidak ada yang tidak masuk hari ini, alhamdulillah.
Baik, untuk memulai pembelajaran di pertemuan hari ini, mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita akan sampaikan dulu untuk tujuan pembelajaran kita mengenai pemetaan geologi. Yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada mahasiswa tentang peta geologi dan informasi yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah memberikan pemahaman dan penjelasan kepada mahasiswa, yaitu tentang kegunaan dari peta geologi itu sendiri. Jadi pemetaan geologi adalah proses penting dalam memahami dan memetakan struktur dan komposisi dari bumi. Ya, bumi itu seperti apa bentuknya? Oval, Elips, ya. elips. Elips kurang lebihnya, tidak menyerupai bulat dan tidak juga lonjong ya. Jadi elips. Nah, dari situlah kita akan bisa memahami bahwa ada beberapa gejala fenomena yang terjadi, yaitu salah satunya di bawah permukaan bumi. Itulah yang akan kita petakan pada pemetaan geologi, ya. Nah, dari situ juga kita akan belajar bagaimana tujuan, metode, tantangan dalam pemetaan geologi saat ini. Nah, ini adalah berikut merupakan tujuan pemetaan dari geologi. Yang pertama adalah untuk eksplorasi sumber daya alam, ya. Jadi sumber daya alam itu kita bisa lakukan eksplorasi dengan pemetaan geologi. Salah satunya seperti minyak bumi, ya, gas bumi dan lain-lain pada suatu daerah atau lokasi yang berindikasi memiliki sumber daya alam. Yang kedua adalah untuk pengelolaan bencana. Nah, kajian tentang bencana biasanya kita memerlukan peta dasar, yaitu peta geologi di daerah lokasi yang terjadi bencana. Yang ketiga adalah pemahaman struktur dan evolusi bumi. Nah, ini lebih ke arah bagaimana kita dapat memetakan dan menganalisis dari struktur geologi, yaitu kajiannya baik dari sejarah, ya. Sejarah itu kurun waktu pembentukan suatu batuan itu seperti apa, dan juga proses evolusi bumi yang terjadi. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Saya Pak izin bertanya. Perkenalkan Pak, saya Hanif Fikri, mahasiswa SPIG angkatan 2023. Ingin bertanya Pak, barangkali dalam standarisasi pemetaan geologi, apakah terdapat standarisasi tersendiri khususnya dalam pemetaan skala nasional maupun internasional Pak? Baik, terima kasih Hanif. Jadi kalau kita lanjutkan di slide berikutnya, ternyata memang ada, ya, untuk penyusunan pemetaan geologi, ya, baik dari perencanaannya, terus prosesnya sampai ke tata letak untuk pembuatan peta geologi itu seperti apa, yaitu pada SNI nomor 134691 tahun 1998. Nah, di sana kita akan bisa lihat sebenarnya ada beberapa pengertian aturan-aturan yang harus dilakukan sebagai prosedur, ya, dalam pemetaan bidang geologi itu seperti apa. Kalian bisa cek nanti di website dan di download, ya. Nah, sementara untuk metode pemetaan geologi ada beberapa macam. Yang pertama ada metode geofisika, yang kedua ada metode fotogeologi, dan yang ketiga ada metode lapangan. Dari ketiga metode ini, yang kita bisa lakukan untuk di lapangan ini adalah melakukan proses secara aktif, ya. Jadi kita bisa lakukan interaksi objektif, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi terkait fenomena geologi yang terjadi di sana. Baik lipatan yang kita lihat biasanya struktur, ya, litologi jenis batuan apa saja, kemudian yang berhubungan dengan geomorfologinya juga kita bisa saksikan dari sana. Kalau di geofisika dulu, ini lebih ke arah kajiannya menggunakan parameter fisis. Itu untuk geofisika. Kemudian ada fotogeologi. Nah, mungkin ini erat kaitannya sudah terbantu dengan adanya satelit, ya. Satelit ini menggunakan citra satelit atau foto udara yang bisa mengidentifikasikan secara dari permukaan
bagaimana bisa nampak fitur-fitur dari fenomena geologi itu bisa kita lihat di sana. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Teguh. Izin bertanya Pak, saya cukup penasaran terkait dengan ketika kita melakukan pemetaan geologi itu, instrumen apa saja yang sekiranya perlu disiapkan Pak? Instrumen apa saja atau peralatan ya, peralatan lapangan yang digunakan oleh seorang geologis, ya namanya geologis. Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya ya, Teguh, terima kasih. Nah, ini adalah beberapa instrumen-instrumen penting biasanya ya, yang akan kita dapatkan, yang kita perlukan selama di lapangan. Jadi di lapangan itu kita tidak hanya membawa diri, namun memerlukan peralatan seperti ini. Yang pertama ada peta topografi ya, itu merupakan bagian untuk menyediakan informasi-informasi terkait dengan apa yang kita sebut bentuk permukaan ya, relief permukaan yang ada di permukaan itu kira-kira seperti apa. Yang kedua adalah kompas geologi. Ini tidak kalah pentingnya, karena kompas geologi ini digunakan yaitu untuk mengukur dan menentukan arah kemiringan lapisan batuan. Kita bisa dapatkan dua nilai ya, atau tiga bahkan ya. Yang pertama tadi arahnya, arah kemiringan, kemudian adanya kita strike dan dip ya, arah dan kemiringan. Yang ketiga juga kita bisa dapatkan elevasinya. Kemudian yang ketiga ada citra satelit. Citra satelit ini adalah untuk memberikan gambaran luas tentang topografinya dan vegetasi-vegetasi yang ada di daerah tersebut. Baik, cukup jelas? Cukup Pak, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Di sini akan kita lihat ini merupakan tahap kerja dari kegiatan pemetaan geologi yang terstandar ya. Jadi ini sudah standar SNI. Jadi ada beberapa hal. Salah satunya kita lihat di sini adalah interpretasi citra indera jauh ya, atau potret udara yang menggunakan lenset, SLAR dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada peta dasar topografi, yaitu berupa aksesibilitas, pola aliran sungai dan lain-lain. Yang ketiga perlengkapan lapangan ya, itu kita harus punya. Kemudian yang keempat adalah studi literatur. Nah, kita tidak akan mungkin langsung ke lapangan kalau kita tidak melakukan studi literatur terlebih dahulu. Barulah dari hal tersebut ada beberapa hal juga ya. Jadi ini masuknya ke tahap persiapan ya, di awal sudah otomatis kita harus memiliki fisik yang kuat ya. Dilanjutkan dengan namanya peta interpretasi geologi penginderaan jauh. Jika kita memungkinkan, mungkin secara sudah bisa melakukan terlebih dahulu ya, secara regional. Untuk lokasi kita hendak melakukan pemetaan menggunakan penginderaan jauh. Yang kedua adalah peta dasar kerja lapangan. Nah, ini ada juga agendanya. Jadi berdasarkan kegiatan kita memiliki nih namanya, kita sedang ada di titik A, kemudian akan bergerak ke titik mana. Yang ketiga perlengkapan sesuai keadaan medan. Ya, kalau kita di hutan belantara berarti kita persiapannya perlengkapan diri, APD lengkap, ya mungkin ada helm. Kalau kita di daerah-daerah yang rawan akan runtuhan longsor, kita perlu helm seperti itu. Itulah tahap persiapan. Barulah kita melakukan namanya adalah penelitian lapangan. Jadi di sini istilahnya survei pendahuluan gitu ya. Ada survei pendahuluan. Nah, di sini kita bisa lihat ada lintasan geologi sepanjang sungai, jalan kaki kah, atau kita menggunakan perahu atau bahkan helikopter. Jadi tergantung dari aksesibilitasnya, dari suatu daerah tersebut bisa dijangkau atau tidak. Baru kita melakukan namanya perekaman data jika ada yang perlu dilakukan. Dokumentasi otomatis ya, di sini juga ada sketsa. Kita perlukan buku untuk melakukan sketsa terkait dengan struktur atau kita menemukan suatu fosil. Kalau di geologi itu biasanya seperti itu ya. Pengumpulan data kita bisa dapatkan seperti sampel tanah atau sampel batuan. Nah, yang tadi ada beberapa juga ya instrumen yang lupa saya sebutkan, yaitu salah satunya adalah paleogeologi ya. Itu mengambil untuk pengambilan sampel dan pencontohan. Nah, inilah yang akan kita dapatkan dari hasil sampel tersebut. Peta geologi sementara itu kita bisa gambarkan ya. Kemudian yang kedua adalah peta lokasi datanya sudah menyesuaikan ya dengan titik data kita. Lalu adanya peta lokasi contoh, itu seperti apa? Setelah sampel-sampel itu kita dapatkan, disinilah ada uji-uji beberapa hal terkait dari beberapa
keilmuan teman-teman. Ada petrologi ya, ada sedimentologi, ada geokimia, ada paleontologi, dan juga ada pentarikan radiometri. Setelah data-data tersebut kita masukkan, kita akan mendapatkan database-nya ya. Database ini berguna untuk pengolahan data selanjutnya. Begitu pula untuk interpretasi citra ya. Jadi ini ada pengulangan atau kita melakukan pengolahannya, mau dibuat seperti apa. Nah, baru di situ kita bisa jelaskan, kita masukkan menjadi suatu peta geologi. Utuh, itu ya. Utuhnya berarti berupa ada gambar petanya, kemudian ada konturnya juga, ya ada litologi batuannya, jenis batuannya ya, kemudian mengandung skalanya, umur batuannya itu sampai di mana batasnya, sampai ada juga penampangnya, dan lebih banyak, lebih informasi dari batuan tersebut seperti apa yang ada di daerah tersebut. Itu kegiatan untuk pemetaan geologi, dari kegiatan sampai ke kegiatan studio, sampai bentuknya adalah laporan hasil akhir. Kita sampai di tantangan dalam pemetaan geologi ya. Di sini ada 3 ya, hanya beberapa saja. Yang pertama yaitu adalah keterbatasan akses. Apakah susah diakses atau mudah dilakukan ya. Kedua ada kompleksitas dari geologi itu sendiri. Karena kompleksitas geologi ini benar-benar kita harus mengetahui keadaan dari subsurface di daerah tersebut seperti apa dibandingkan dengan keadaan regional yang ada gitu ya. Yang ketiga adalah keterbatasan data. Nah, ini sama juga ya. Hampir sama ketika daerah tersebut baru ya atau belum pernah kita kunjungi sama sekali, otomatis mungkin datanya akan lebih sulit. Mungkin sampai di sini dulu ada yang mau bertanya? Ya. Karena masih Putri Amelia Esa, jadi sini saya mau izin bertanya gitu Pak terkait dengan tantangan yang ada dalam pemetaan geologi. Di sini kan ada keterbatasan akses sama keterbatasan data. Nah, mungkin di sini saya mau nanya terkait dengan keterbatasan akses sendiri. Apakah kalau misalnya akses itu memang sangat terbatas itu, apakah seorang geologis itu tetap akan masuk ke daerah tersebut gitu, atau menggunakan cara lain untuk tetap mendapatkan data di akses yang terbatas itu gitu Pak. Terus untuk keterbatasan data sendiri, bagaimana cara seorang geologis untuk bisa mendapatkan data yang tetap akurat dan berkualitas di tengah keterbatasan yang ada? Nah, itu disitulah pentingnya ini ya, nilai jual geologis itu di sana ya. Jadi kalau untuk akses itu benar-benar jadi tergantung urgenitas dari kepentingannya. Kepentingannya itu untuk seperti apa. Kalau skalanya nasional berarti kan sangat penting ya, bahwa kita memerlukan data tersebut untuk kajian sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Apakah bisa dimanfaatkan secara utuh gitu ya, atau hanya lebih ke arah sekedar eksplorasi saja biasa. Nah, umumnya kalau untuk swasta itu bergantung juga dengan produk, kita sebutnya biaya operasionalnya. Kira-kira mendukung nggak kegiatan operasional ke sana, apa yang kita dapatkan dari sumber dayanya sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Jika tidak kan sama saja ya percuma gitu. Jadi alangkah baiknya tadi disesuaikan juga. Jadi kalau misalkan dia terbatas, tapi dia memiliki valuable untuk bisa dihasilkan dari datanya, meskipun kurang, tapi kita bisa yakinkan gitu ya, kira-kira daerah tersebut memang misalkan seperti adanya sumber daya emas atau misalkan minyak ya yang berlimpah, namun kita masih memiliki kekurangan data. Nah, ujiannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan data yang di sana dengan cara yang lebih komprehensif. Oke, kita lanjutkan nanti ya. Setelah ini ada peta geologi. Nah, ini aplikasi pemetaan geologi ada 3, ini salah satu saja ya, beberapa hal mungkin ada yang banyak. Yang pertama adalah untuk eksplorasi pertambangan ya. Tadi pertambangan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi adanya deposit mineral dan logam yang berharga. Yang kedua adalah untuk pembangunan infrastruktur ya. Ini infrastruktur ini biasanya digunakan kita untuk melakukan perencanaan pengembangan konstruksi. Jadi jangan sampai kita membangun suatu jembatan itu di wilayahnya, daerahnya aliran longsor atau subsidennya tinggi.
Kemudian untuk arsitektur landscape. Nah, di sini adalah apabila kita sedang membangun suatu monumental bersifatnya arsitek ya, bangunan ini terkadang kita juga harus memperhatikan lokasi-lokasi seperti pariwisata itu apakah sudah sesuai daerahnya, aman untuk wisatawan atau tidak. Kita masuk ke peta geologi ya. Tadi kita sudah masuk ke pemetaannya. Sebenarnya peta geologi itu seperti apa sih? Bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah atau wilayah atau kawasan dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Jadi yang membangun skala itu sebenarnya dari peneliti atau geologis itu sendiri. Kita memetakan sebesar apa? Lebih skala lokal atau lebih skala regional di sana ya. Dan informasi apa saja? Salah satunya informasi dari sebaran dan jenis batuan yang ada di sana. Terkait dengan umur batuan, adanya stratigrafi ya, ini urutan lapisan batuannya yang ada di sana, struktur, tektonik, fisiografi dan sumber daya mineral serta energi. Kemudian sajiannya seperti apa? Sajiannya yaitu tadi ada beberapa gambar, biasanya berwarna ya, dan juga ada simbol-simbol tertentu terkait geologi dan corak atau gabungan dari ketiganya. Nah, informasinya lengkap sebagai situasi dari daerah, tafsiran maupun rekaan interpretasi geologi yang ada di sana. Apa yang membedakan peta geologi dengan peta lainnya? Ya, peta geologi di sini ada menampilkan adanya jurus strike dan kemiringan dipnya. Ya, jadi kita bisa ketahui bahwa ada strike, ada dip. Ya, ini yang kita gunakan dengan kompas geologi tadi kalau kita melakukan pengukuran di lapangan. Di sini kita bisa ketahui bahwa arah strike-nya adalah sebidang dengan ya, ini adalah strike-nya. Jadi kalau kita bisa lihat seperti ini. Nah, kemudian dip-nya adalah batas kemiringannya dari jajar dari ini ya, permukaannya, tegak lurusnya. Jadi deepeningnya angle-nya adalah kurang lebih kalau dicontohkan ini 30, berarti deepeningnya 30 derajat dari arah lapisan. Dan kita lihatnya harus menunjukkan dari arah north, ya, utara. Nah, bentuknya untuk kita ilustrasikan dalam bentuk kubus seperti ini. Jadi ada bentuk kemiringan semu, proyeksinya seperti itu. Ada sudut alfa, beta yang diasumsikan pada daerah yang diagonal tersebut ya. Ini merupakan kedudukan lapisan batuan ketika kita sudah melakukan pengukuran di lapangan dengan kompas geologi ya. Jadi ada beberapa hal rangkanya, yaitu ada utara selatan ya. Jadi ada dua skala. Yang pertama adalah skala azimut ya. Yang skala azimut ini menggunakan skala 0 sampai 360 derajat lingkaran ya. Kemudian ada skala kuadran. Skala kuadran ini biasanya adalah 0 sampai 90 derajat. Nah, ini merupakan cara untuk menginterpretasikan pada penyebaran singkapan jika kita menghubungkannya terhadap garis-garis elevasi atau kontur tinggi. Nanti ada suatu lapisan yang kita dapatkan, misalkan skala azimutnya. Nah, ini kita bisa petakan melalui hukum V namanya. Ya. Hukum V ini adalah untuk mengetahui suatu aturan terhadap bentuk topografi yang ada di sana, dan sebaran singkapan itu kita bisa ketahui kedudukannya seperti apa. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari peta geologi. Mungkin ada banyak lagi, ada 7. Yang pertama adalah peta geologi permukaan. Kita sebutnya adalah surface geological map. Ya. Yang kedua ada peta singkapan atau kita ketahui namanya outcrop. Ya. Yang ketiga ada peta ikhtisar geologis. Yang keempat ada peta struktur. Yang kelima ada peta isopa, dan yang keenam ada peta fotogeologi ya. Yang ketujuh ada peta hidrogeologi. Itu merupakan dari 7 jenis-jenis dari peta geologi, dan ini merupakan tampilan dari peta geologi. Meskipun sketsa, kita bisa lihat ada beberapa gambaran yang menjadi koloni ya, koloni ataupun yang memiliki warna corak yang berbeda-beda. Di sini kita bisa ketahui ada beberapa formasi yang menunjukkan dari warna-warna tersebut, formasi batuannya, dan juga terdapat dari simbol-simbol dari nama-nama batuan tersebut. Ya, kita bisa lihat juga ada garis-garis yang menandakan garis kelurusan, garis sesar,
atau garis pola kontur yang ada jika kita gabungkan. Kita bisa lihat ada juga namanya penampang seperti ini ya. Jadi kita bisa interpretasikan bahwa dari satu lintasan misalkan A ketemu A aksen atau A ketemu B, nanti kita bisa ketahui di sana bahwa subsurface-nya akan terlihat bentuknya seperti ini. Dari mana? Dari data singkapan yang kita miliki, ya, atau dari data sampel data yang ada. Maka kita bisa ketahui kurang lebih bentukannya di bawah permukaan seperti itu. Nah, skala umur batuannya juga kita bisa ketahui dari sini tadi ya. Ada beberapa uji lab, kemudian umur batuannya dari formasi yang ada sampai yang di atas permukaannya seperti apa. Nah, sebelah kiri Anda itu merupakan tata letak yang standarnya dari SNI tadi ya. Bagaimana cara menggambarkan peta geologi sesuai dengan format tata letaknya. Jadi ini gambarnya berarti di nomor 1 ya, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Dan komponennya apa saja? Ada judul peta, ada legenda, kemudian ada skala, ada garis astronominya juga, kemudian ada garis kontur, kemudian ada tahun pembuatannya kapan, karena nanti misalkan ada suatu waktu perubahan, updating data tersebut akan ada pembaruan dari sebelumnya. Dan dari deklinasi tadi menunjukkan bahwa adanya sudut penunjuk arah utara peta dengan utara magnetiknya seperti apa. Dan simbol-simbol lainnya lebih ke arah corak ya, dan juga gambar-gambar berupa fosil seperti apa. Dan ini yang dapat saya simpulkan bahwa ada dua tadi ya, kita ketahui ada proses pemetaan geologinya, kemudian hasil produknya berupa peta geologi. Pemetaannya ini merupakan bagaimana menjadi suatu sarana ya, alat untuk memahami bumi dan mendukung di berbagai sektor ya pembangunan. Dan untuk kedepannya pemetaan geologi ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Mungkin dia akan memanfaatkan seperti drone ya dan lain-lain, bagaimana bisa membuat suatu database yang baik ya. Jadi lebih kita sebut namanya one map ya, one map policy. Jadi bisa seragam dan standar, bahkan bisa diakses untuk kemudian peta geologi ini merupakan bentuk datanya yang berupa visualisasi yang sudah kita dapatkan, informasi-informasi tentang fenomena geografi yang ada di sana ya, dari data-data yang sudah kita dapatkan dari hasil lapangan yang tergambarkan dalam bentuk simbol dan juga tematiknya tentang pemetaan geologi tersebut. Baik, Bapak juga memiliki kuis hari ini. Kalian bisa masuk pada quizzes ya dengan nomor kuisnya adalah 270 dan seterusnya. Silakan masukkan nama dengan NIM-nya ya. Sudah, baik. Kita akan mulai ya. Silakan melakukan untuk kuis hari ini. Masih ada yang bertahan? Cukup? Udah. Oke. Pertama ada rival ya. Yang kedua Lutfi. Yang ketiga ada Labua. Oke. Terima kasih. Ini kuis ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah untuk kalian selesaikan nanti di LMS masing-masing. Kita akan masuk ke Sepada. Dan di Sepada nanti ada tugas dan latihan yang harus kalian lakukan. Ya. Jadi dilihat di sana ada modul dan juga ada untuk tugas yang kalian bisa download secara di Sepada UPI. Baik, mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.